Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jemaah Masjid Salatul Ulum yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan puasa di Ramadan tahun ini dan juga salat Idul berjamaah, dan insyaallah akan dilanjut oleh kajian rutin Ramadan yang hari ini Pak Ustaz Haji Hanafi insyaallah akan menjelaskan memberikan tausiahnya. Dan untuk para jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengajukan secara langsung nanti di 5 menit atau 10 menit terakhir, atau bisa juga melalui WhatsApp di nomor rekan. Baik, mungkin langsung saja kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Salatullahi wa salamuhu ala rasulin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Di hari 21 kita menjalani ibadah saum kita versi kedua, versi 1 dan 22. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah masih memperkenankan dan mengizinkan kita untuk bisa melaksanakannya dalam keadaan sehat, dilandaskan pada keimanan, dan juga fisik yang diberikan kekuatan untuk tetap bisa melaksanakan rutinitas yang mudah-mudahan rutinitas yang sedang kita jalani yang dibingkai dengan puasa ini juga mendapatkan nilai dan pahala yang berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa dilimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, ibadah yang Allah syariatkan di bulan ini adalah memang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mungkin disebut dengan sebutan yang sangat indah, penuh cinta dan kasih sayang dari Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Artinya seruan ini harus benar-benar dipahami oleh setiap diri kita sebagai seruan penuh cinta dan kasih sayang. Maknanya memang demikian. Dari silsilah bahasa Arabnya ada satu kebiasaan, kalau seseorang disuruh dalam keadaannya maka itu menunjukkan cinta yang memanggilnya. Kita memang tidak bisa memastikan apakah setiap diri kita ini sebagai orang-orang yang beriman dengan sebaik-baiknya atau sesempurna-sempurnanya, kecuali hanya Allah lah yang maha tahu untuk menilai kadar keimanan kita. Malah yang ada adalah kalau kita perhatikan ayatnya diawali dengan seruan ya yang panjangnya sampai dituntut 4 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan panjang ini mengisyaratkan maknanya bahwa yang menyeru dengan yang diseru posisinya masih jauh. Kendati pun orang yang diseru itu adalah orang-orang yang dilimpahkan cinta dan kasih sayang yang menyerunya, tetapi posisinya masih jauh, mengisyaratkan bahwa keimanan kita
masih dipandang jauh oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaannya, yang mana seruan ini nanti bermakna untuk bergegas bersegera mendekat merapat kepada Allah dengan menyambut setiap seruan dengan penuh antusias dan semangat. Dikhawatirkan rahimahumullah, oleh karena itu yang bisa bertahan menjalani ibadah puasa atau semua rangkaian ibadah yang ada di dalam Ramadan kita ini hanyalah orang-orang yang punya keyakinan bahwa perintah Allah itu membawa kebaikan dan juga berakhir dengan kebaikan. Tentu hal ini tidak bisa diukur dengan cara pandang dunia. Sebab kalau kita pakai cara pandang dunia, yang kita rasakan adalah letih, lelah, gitu ya, capek, suntuk, ngantuk. Wah, itu sejumlah hal-hal yang memang mengganggu zona nyaman keduniaan kita tuh gara-gara puasa gitu. Ya, di siang hari juga bawaannya bukan gairah atau semangat, kadang-kadang malah di sini titik terendahnya barangkali ya. Kita udah merasakan mulai ada ngantuknya di tengah, lapar maka pasti gitu istilahnya. Memang saatnya ini adalah untuk biasa di hari-hari biasa tuh makan siang begitu ya. Nah, artinya betul-betul zona nyaman hidup kita itu dicabut oleh Allah dengan perintah ini. Tetapi ketika kita masih bisa bertahan untuk menjalankannya, bahwa itu adalah sebuah tanda keimanan. Karena kemarin ketika saya akan berangkat menuju suatu acara di sore hari pada asar, kita standby dulu di lampu merah karena lampunya merah. Kemudian biasa kalau di lampu merah banyak pengamen, dan sekarang trennya pengamen itu sholawatan gitu ya. Selesai ada sholawatan, segera ke pinggir melanjutkan hudud gitu ya. Melanjutkan hudud, artinya tidak semua orang punya kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah ini, kecuali hanya orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa yang bisa bertahan untuk menjalani ibadah ini sampai akhirnya, sampai tuntasnya dengan stamina yang ditingkatkan ya, bukan semakin stamina yang menurun gitu, itu hanya orang-orang yang beriman. Maka salah satu hikmah terbesar dalam ibadah 1 bulan ini adalah izalatun nifaq wa izadul iman, yaitu menggugurkan, menghapuskan, menghilangkan sifat-sifat kemunafikan dan mewujudkan dan mengaktifkan sifat-sifat keimanan. Kita periksa dimulai dari mana nih? Mulai dari imaratul masjid, memakmurkan masjid. Agenda utama imaratul masjid atau memakmurkan masjid itu adalah sholat berjamaah yang paling pokok. Agenda-agenda yang lainnya dibuat ya, ada kajian kajian duha, ada kajian mungkin pekanan dan sebagainya, itu agenda-agenda yang lainnya dibuat, tetapi yang paling pokok dan selalu rutin adalah melaksanakan sholat berjamaah gitu ya. Dan melalui Ramadan ini sholat berjamaah yang dijadikan titik tekannya itu adalah sholat berjamaah di waktu subuh dan waktu isya. Di mana sholat subuh dan waktu isya itu, sholat subuh dan isya itu adalah 2 waktu sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Dasarnya apa? Hadis Nabi mengatakan inna afdalas salati 'alal munafiqin, sesungguhnya seberat-berat salat bagi orang munafik itu adalah salatul fajri wa salatul isya, salat fajar, salat subuh dan salat isya. Lau ya'lamuna fihi ma khairan la atahuma walau haqqan, sekiranya mereka menyadari dengan ilmunya, berarti dasarnya kuat ya, dengan ilmu gitu ya, yang mengatakan atau melahirkan hakul yakin atau keyakinan yang hak di dalam dirinya bahwa apa yang Allah janjikan itu adalah benar, la atauhuma walau haqqan, maka niscaya mereka akan mendatangi, kalau datang kaitannya dengan tempat, berarti yang dimaksud adalah mendatangi tempat salat yaitu masjid, walau haqqan, walaupun sambil merangkak, walaupun sambil merasa kesulitan. Nah, berarti orang yang beriman adalah orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia sadar bahwa ini adalah salat yang utama untuk ditegakkan secara berjamaah. Nah, salat subuh berjamaah disambung sunat salat isya berjamaah, hikmah yang terbesarnya apa? Dianggap sebagai orang yang melaksanakan salat semalam suntuk, katanya begitu. Begitu kan kata hadis Nabi. Tapi ternyata kalau kurangnya ilmu, kadang-kadang memaksakan datang sholat isya berjamaah hanya ingin mengejar sholat tarawihnya. Padahal sholat tarawih tentunya pahala tidak lebih baik daripada sholat isya berjamaah.
berjamaahnya, karena semua variabel yang terkait dengan yang fardu atau yang wajib itu hebat di hadapan Allah, itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat subuh saja luar biasa ini. Salat subuh disebut sebagai Qur'anul Fajri katanya ya. Wa Qur'anul Fajri aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anul Fajri. Tegakkan olehmu salat dari mulai tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur, terus bergerak masuk asar, terus menuju waktu malam ada maghrib dan isya. Salat subuh terpisah penyebutannya, wa salat wa Qur'anul Fajri, dan Qur'annya di waktu fajar. Ada dua nama yang identik dengan salat subuh, yaitu satu Quran mengisyaratkan rakaatnya pendek memang, tetapi bukan berarti salatnya singkat. Diharapkan bisa dibaca ayat-ayat yang panjang. Terus kata al-fajr, fajr itu mengisyaratkan awal waktu masuknya salat subuh yang hanya sekilas atau sepintas saja waktunya, enggak lama. Berarti yang disukai salat itu ditegakkan di awal waktu. Dan yang selalu bisa dipastikan awal waktu itu adalah mereka yang menegakkannya secara berjamaah. Karena walaupun mungkin tertunda dengan timer komatnya yang 10 menit, 15 menit, tapi sudah hadir di tempatnya, itu masuk kategori awal waktu atau salat subuh di awal waktu berjamaah. Yang tadi oleh orang-orang munafik berat dilaksanakannya. Berat itu karena apa? Kondisinya masih dalam kondisi tidur, masih dalam kondisi istirahat yang belum lengkap atau merasa belum sempurna istirahatnya. Ini ceritanya bagi orang-orang yang seringkali kelewat gitu subuhnya, bangunnya seringkali lewat dari awal waktu salat subuh, bahkan mungkin nyaris ke hari yang sudah mulai menunjukkan cahayanya begitu ya. Nah ini jadi bagi mereka ini pengalaman berharga datangnya waktu Ramadan, bisa bangun sebelum subuh, kemudian akhirnya mereka bergegas bisa memaksakan diri untuk berangkat ke masjid. Maka ceritanya lain antara 30 Sya'ban dengan 1 Ramadan. 30 Sya'ban jamaah salat subuh masih 2 saf, tapi 1 Ramadan jamaah salat subuh sudah 2 shift, gitu ya, seperti itu. Itu satu, gitu ya. Dalam rangka dengan adanya Ramadan Allah hendak menghilangkan izalatul nifaq, sifat-sifat kemunafikan. Tetapi mudah-mudahan ini memang landasannya adalah ilmu, bukan tren, gitu ya, bukan kebiasaan, ilmu. Maka siapa yang melandasinya dengan ilmu, insya Allah bertahan sampai penghujungnya, bertahan sampai akhir Ramadannya, masjid akan tetap dimakmurkan. Itu yang pertama. Sebab bagi orang-orang yang beriman ini cara pandangnya jelas, orientasinya akhirat. Ada sebuah cerita, ya, Abu Dujana, seorang yang kelewat miskin, senantiasa kekurangan dengan anak-anaknya yang banyak. Beliau seringkali selesai salat subuh, Rasulullah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai salat subuh langsung dia berdiri dan bergegas untuk pulang. Abu Dujana ini 1 hari, 2 hari diamati, kemudian dibiarkan, tetapi udah beberapa hari baru Rasulullah menegurnya, wahai Abu Dujana, tidakkah kau punya hajat kepada Allah? Tidakkah kau punya kebutuhan kepada Allah? Barang sejenak duduk bersama kami berzikir dan berdoa menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah, katanya begitu. Lalu apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, tentunya tidak demikian. Kalaulah dibilang yang paling banyak kebutuhannya di antara semua yang ada ini, tentunya saya, katanya. Saya senantiasa orang yang kekurangan, tidak pernah mencukupi hasil mencari kehidupannya untuk kemaslahatan istri dan anak-anaknya. Jadi yang paling banyak butuh tentunya saya. Lalu kenapa engkau bergegas untuk pulang, tidak sekedar sejenak berzikir dan berdoa kepada Allah? Memohon, ya Rasulullah, mengapa aku bersegera pulang? Karena aku khawatir anakku lebih dulu bangun ketimbang saya pulang ke rumah. Persoalannya apa? Saya punya tetangga punya kebun kurma. 1 pohon kurmanya condong ranting atau dahan-dahannya ke sebelah atau ke halaman depan rumah saya. Dan itu adalah buahnya lebat, buahnya paling bagus, kemudian seringkali berjatuhan di halaman depan rumah saya. Nah, aku khawatir, katanya ya, kalau anaknya keburu bangun dalam keadaan lapar,
ia keluar kemudian memakan buah itu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya untuk dimakannya. Maka saat itu aku bersegera untuk pulang untuk mengumpulkan agar buah-buah kurma itu bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Karena pernah suatu ketika betul anaknya keluar lapar menangis melihat ada buah kurma, kemudian dia akan memakannya, segera dikorek mulutnya oleh Abu Dujana. Wahai anakku, jangan kau permalukan ayahmu di hadapan Tuhanmu kelak, katanya begitu. Ini bukan hak kita. Diambil dikembalikan. Tiap hari begitu. Ada selalu yang berjatuhan dikembalikan. Itulah yang membuat beliau tergesa-gesa untuk segera pulang dari masjid selesai salat subuh tanpa zikir dan doa. Rasulullah terharu, Rasulullah sedih juga melihat ada sahabatnya demikian luar biasa. Kemudian akhirnya Rasulullah bernegosiasi dengan si pemilik pohon kurma tersebut untuk terjadi tawar-menawar, maksudnya ya, transaksi. Maukah kau jual pohon kurmamu, katanya ya. Agak berat juga nih dijual. Kenapa? Ini pohon yang paling bagus. Ini pohon yang paling cepat berbuah dan banyak buahnya. Tapi dipikir-pikir kalaupun dijual, kalau harganya layak, baik, oke lah gitu katanya. Nah kemudian Rasulullah menawarkan, harganya apa? Ditanya. Kata Rasul, harganya adalah dibayar dengan satu pohon kurma yang telah tumbuh di surga dan akar-akarnya adalah intan berlian dan buah-buahnya adalah bidadari sebanyak buah yang tumbuh di pohon kurmamu, katanya begitu. Kira-kira kalau pohon kurma berapa kilo hasilnya? 1 kilo ada berapa biji? Mana 100 biji atau 3 karung, jadi misalnya tetap bidadarinya 1 rumah. Yang rumah lurus hari itu. Tapi itulah mungkin di surah Yasin kan dikatakan begini ya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga itu mereka berada dalam kesibukan dan kenikmatan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqun. Mereka bersama pasangan-pasangannya berada dalam kesibukan fi dhilalin 'alal ara'ik, di atas dipan-dipan apa namanya yang indah gitu ya, muttaqun. Adalah yang dibayarkan bagi puasa. Kita intinya adalah itu pembayaran yang yang Rasulullah tawarkan. Satu pohon kurma, akarnya intan berlian, kemudian buah-buahnya bidadari sebanyak buah yang tumbuh dari pohon kurmamu, katanya begitu. Ternyata itu orang munafik rupanya. Dia selalu melihatnya dalam kacamata dunia saja, sehingga tawaran Rasul itu disebut katanya biji, katanya biji, gak jelas. Apa yang ditawarkan gak jelas, sampai itu pohon kurma di surga, ya, intan berlian, gak jelas katanya. Akhirnya ditolak tawaran Rasul itu, gak jadi dijual itu. Rasulullah pun balik, sahabat ribut, kok ada orang kayak begini katanya. Gak jelas-jelas Rasulullah, gak akan berdusta. Tawarannya pasti, dijanjikan apa? Pohonnya nanti akan tumbuh di surga, akarnya intan berlian. Kalau pohonnya udah mendahului di sana, berarti kan pasti orang pemiliknya juga ngikut, gitu maksudnya. Gak jelas. Tapi kemudian di antara sahabat ketika ramai membicarakan itu, ada yang cerdas jadi. Ini yang pakai ilmu, keimanannya pakai ilmu, makanya segera ya membiarkan kesempatan terbaik itu segera datang kepada Rasul, konfirmasinya Rasulullah, tawaran Anda masih berlaku nggak? Katanya begitu. Masih, kata Rasul, masih berlaku. Baiklah kalau begitu, aku akan bernegosiasi dengan dia. Datangi orang munafik itu, kamu ingin dibayar pakai apa? Emas, dinar, dirham, atau dengan apa? Katanya cukup dengan pohon kurma lagi lah, tapi 40 batang pohon kurma. 1 kebun berarti dia minta, ya. 1 pohon kurma minta diganti dengan 1 kebun. Baik, aku punya kebunnya tidak kurang dari 40, itu untuk pembayaran pohon kurma ini, kata. Deal. Senang dia. Orang munafik itu menyampaikan kepada istrinya, kita punya untung berlipat, katanya. Kita punya keuntungan besar, dan bahkan keuntungan besarnya timbul sifat liciknya, culasnya. Apa dia katakan? Pohon kurma yang kita jual itu kan masih ada di depan rumah kita. Tidak mungkin dia
yang pasti akan di depan rumah kita selamanya, kata dia begitu. Maka nanti akan ada buah-buahnya yang berjatuhan dan kita masih berhak untuk memakannya. Berarti untung kita bukan lagi double gitu ya, berlipat-lipat. Itu jelasnya. Tidur dia semalaman, besok apa yang terjadi? Ternyata itu pohon kurma sudah pindah tempatnya ke halaman depan rumah Abu Dujana. Ini makanya dalam riwayat ini adalah riwayat pohon kurma yang berpindah tempat, katanya begitu. Nah, ikhwatillahi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bisa menjaga hakikat keyakinannya terhadap janji-janji Allah. Sehingga ketika kita terus menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, stamina kita itu adalah stamina yang diarahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa meningkat. Karena Rasulullah bersabda, "Idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan," apabila sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, katanya ya, karena Rasulullah SAW syadda mizarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Adalah Rasulullah itu beliau senantiasa meningkatkan semangat ibadahnya, stamina ibadahnya, betul-betul dikondisikan sedemikian rupa bahwa sisa Ramadan yang tinggal 10 ini jangan sampai bablas sia-sia. Ya, dari kesungguhan, ketekunan, keuletan untuk beribadah kepada Allah, baik dalam urusan hablum minallahnya ataupun hablum minannasnya. Wa ayqadha ahlahu, bahkan ada waktu yang sangat penting, yaitu di malam hari. Di samping yanzil rabbuna ila sama'i dunya, Allah Tuhan kita turun ke langit dunia, juga ada satu malam yang sangat luar biasa, khairun min alfi syahr, yang nilainya lebih baik daripada nilai 1000 bulan. Itu kita paham semua. Nah, maka ayqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, kemudian yang biasanya tidur terlelap di waktu malam, hidup malamnya. Dengan cara apa hidup malamnya? Dengan cara memanfaatkannya untuk taqarrub kepada Allah, melaksanakan ibadah sebagaimana arahan di dalam surah Al-Muzammil. Yang pertama adalah qiyamul lail, qumil laila illa qalila. Yang kedua warattilil qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga adalah wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, berzikir, gitu ya. Ini amalan hablum minallahnya, amalan lisan dan hatinya. Tetapi ada amalan hatinya, fattakhidhu wakilan, bertawakal, ya. Wasbir ala ma yaquluna, bersabar, ya. Kemudian wahjurhum hajran jamila, hijrah. Ini amalan-amalan hatinya. Tawakal amalan hati, sabar juga amalan hati. Kemudian hijrah itu maksudnya adalah komitmen untuk selalu menjadi yang lebih baik. Karena hijrah itu kan kalau secara historis berpindahnya dari negeri yang penuh dengan kekufuran dan kemaksiatan ke negeri keimanan. Nah, hijrah juga dipahami adalah dari kondisi buruk berpindah menuju kepada kondisi yang baik. Nah, kalau kondisinya sudah baik, dia berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Jadi semangat hijrah itu adalah selalu semangat yang ingin menjadi lebih baik. Ramadan kita yang sudah puluhan kali kita jalani, maka kita terpertemukan lagi dengan Ramadan hari ini atau bulan ini. Berarti pastikan Ramadan ini adalah harus Ramadan yang jauh lebih baik ketimbang Ramadan yang sudah-sudah. Sebab keberkahannya luar biasa kalau kita bisa manfaatkan dengan tepat. Ada 2 orang sahabat yang dikabarkan sudah wafat. Yang pertama lebih dulu wafatnya 1 tahun kemudian, baru yang kedua. Setelah wafat dua-duanya dimimpikan oleh Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah memimpikan keduanya sedang berbaris di hadapan surga. Yang pertama wafat karena syahid, maju di medan tempur. Syahid ini pahalanya utama, masuk surga tanpa hisab. Maka dia harus memiliki keutamaan yang paling dulu masuk surga. Sementara 1 tahun kemudian baru wafat yang kedua. Nah, yang kedua ini wafatnya biasa saja di atas tempat tidur. Lalu kemudian ketika dua-duanya sedang berada di depan surga, malaikat keluar dari surga itu memanggil salah satunya untuk masuk lebih dulu ke dalam surga. Tetapi yang dipanggil bukan yang syahid, tapi yang wafat di atas tempat tidurnya. Ini yang membuat para sahabat keheranan. Bingung, kenapa? Sudah jelas yang syahid utama, tapi kenapa masuk surganya belakangan? Karena setelah beberapa waktu setelah itu baru malaikat keluar lagi dan memanggil yang pertama tadi, baru suruh masuk surga. Talha yang sedang bermimpi ada di barisan yang ketiga. Pada saat itu malaikat keluar lagi, kemudian menyapanya,
engkau kembalilah karena belum saatnya kau masuk surga, katanya begitu. Karena dia sedang bermimpi. Nah, mimpi para sahabat ini tidak bisa, bukan mimpi kaleng-kaleng gitu ya. Kalau sudah sahabat bermimpi gitu ya, itu biasanya dikonfirmasi kepada Rasul. Mereka senang kalau bermimpi, mereka senang kalau punya firasat gitu ya. Itu langsung dikonfirmasi kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah meresponnya dan menjelaskannya, berarti mereka itu merasa senang, bangga. Suasana keimanan mereka itu betul-betul merasa hidup gitu. Ketika setiap mimpinya kemudian dibenarkan oleh Rasul. Jadi mimpi sahabat itu adalah ya salah satu hadis kan mengatakan katanya berhati-hatilah, waspadalah akan firasatnya orang-orang yang beriman. Salah satunya mimpi itu ya. Karena bisa jadi itu akan terjadi dan sesuai dengan kenyataan. Nah, maka sahabat ribut dengan mimpi ini. Masa sih katanya orang yang sahih belakangan masuk surganya? Ya habis gimana? Itu dalam mimpinya seperti itu. Berikut disampaikan rupanya kepada Rasul. Lalu Rasulullah menengahi. Bagaimana cara beliau menengahinya? Apa kata ba'dahu sana? Bukankah yang wafat belakangan itu telah diperkenankan hidup selama 1 tahun setelah kematian yang pertama? Betul ya Rasulullah. Tapi tetap saja yang pertama itu syahid, yang kedua itu matinya di atas tempat tidur, artinya jauh kan? Dari sisi kematiannya juga. Itu yang membuat keanehan. Lalu apa kata Nabi ya? Al-Barakah Ramadan. Dalam 1 tahun itu kamu tidak tahu, ternyata orang ini mendapati Ramadan. Fasamahu wa shalla kadza wa kadza wa sajada sajdatan. Pada saat bulan Ramadan itu dia berpuasa di dalamnya, dia banyak melaksanakan sholat, dia banyak bersujud, dia banyak berzikir, artinya mengisinya dengan konten-konten yang ibadah itu kepada Allah, memaksimalkan setiap jeda, setiap saat, setiap waktu dengan ibadah kepada Allah. Maka itulah yang menjadikan dirinya lebih utama di hadapan Allah sehingga dia masuk surga lebih dulu. Bahkan kata Nabi, jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi kedudukannya. Nah, ini harus kita syukuri itu maksudnya. Ya, karena memang ternyata bahwa Ramadan itu di antara ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan dari mulai 183, 184, 185 sampai 187. Kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan bersyukur itu adalah memanfaatkan segenap potensi yang Allah berikan kepada kita, baik itu waktunya, tenaganya, pikirannya, kesehatannya, keimanannya, untuk dimaksimalkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Jangan dikira ada orang-orang yang meninggalkan sholat, hidupnya aman, nyaman, tentram misalnya ya. Dia seakan-akan dihindarkan dari setiap potensi bahaya dan dijauhkan dari setiap hal-hal buruk dalam kehidupan dunia. Seakan-akan jauh dari siksa Allah. Justru keadaannya itulah yang sedang disiksa oleh Allah. Ketika dirinya tidak pernah tersentuh dengan nilai-nilai keimanan, ketika dirinya tidak pernah tersadarkan dengan pentingnya kewajiban untuk memelihara sholat, itu berarti sedang disiksa oleh Allah. Surat Yunus ayat 11, Allah berfirman, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra ista'jalahu bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alladziina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Seandainya katanya ya, Allah ingin menyegerakan keburukan pada seseorang, sebagaimana setiap orang yang selalu ingin disegerakan dalam kebaikannya, laqudiya ilaihim ajaluhum, maka niscaya ajalnya akan diakhiri kata Allah dalam keadaan buruknya itu. Fanadharu alladziina la yarjuna liqa'ana, tetapi kami tetap biarkan hidup orang-orang yang tidak berkeinginan untuk berjumpa dengan kami kelak, kata, yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami kelak itu, kami tetap biarkan mereka hidup fi tughyanihim ya'mahun, di dalam kesesatannya terus dia kebingungan dan terombang-ambing. Maksudnya hidupnya tidak pernah disentuh dengan kesadaran keimanan. Itu siksa seburuk-buruknya siksa. Karena kenikmatan selama-lamanya hidup di dunia hanya sekedar mungkin puluhan tahun, maksimal mungkin sekitar 75 tahun. Sementara ia nanti akan menyongsong sebuah kehidupan yang dimana di situ siksanya tanpa ada batasnya dari sisi waktunya. Naudzubillah. Nah, oleh karena itu ketika kita masih punya kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab ibadah sholat, tentu bukan hanya sekedar digugurkan kewajibannya, tetapi jadikan dia sebagai refleksi rasa syukur dengan memaksimalkannya. Salah satunya kalau bersolat
sholat berjamaah ditegakkan, maka aku akan awasi setiap rumah demi rumah. Ya, ketika di situ ada orang-orang yang tidak pergi ke masjid, maka aku akan membakar rumahnya. Hadis yang lain mengatakan, sekiranya di dalam rumah itu tidak ada kaum wanita dan anak-anak, maka aku akan membakar rumahnya. Begitu. Ini sekiranya, seandainya, maka pernyataan dari Rasulullah dianggap sebagai landasan wajibnya sholat berjamaah. Makanya kalau kemudian datang Ramadan, gairah semangat kita untuk berjamaah sholat ini tumbuh. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah mengizinkan kita, yang mudah-mudahan Ramadan proses 1 bulan ini benar-benar menjadi sebuah pembiasaan. Karena itu salah satu hikmahnya. Jadi hikmah berRamadan itu, ibadah yang ada di dalamnya adalah bulan pembiasaan. Makanya ending atau target yang ingin dicapai dari orang-orang yang berRamadan adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Itu ismut taroji. Ismut taroji itu apa ya? Kata harapan. Kata harapan itu maksudnya apa? Maksudnya harapan itu bisa kesampaian, bisa tidak. Ada tetangga kita sakit, kita jemputlah ke rumah sakit, sebelum kita pulang kita mendoakan semoga lekas sembuh. Kata harapan. Apakah besok lusa jadi sembuh? Belum tentu. Itu yang kita hanya berharap bahwa dia segera diberikan kesembuhan. Ternyata masih 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan masih saja dirawat. Namanya kata harapan, bisa kesampaian atau tidak. Mungkin ini rahasianya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah sedang mengingatkan, ingat loh, ini harapan dari Allah yang pasti takwa kesampaian, tetapi semuanya kembali kepada kita. Apakah sebuah proses pengkondisian yang Allah berikan kesempatannya di bulan Ramadan ini akan kita jadikan sebagai sebuah proses pembiasaan yang berkelanjutan, sehingga melekatkan pada diri kita sifat muttaqin. Bukan hanya sekedar untuk 1 bulan, tetapi sifat muttaqin ini terus berkelanjutan sampai terus kita diberikan kehidupan. Sebab kalau hanya 1 bulan saja, masuk 1 Syawal, kita merasa bebas untuk tidak berjamaah lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak lagi tilawah, tidak lagi amal-amal yang lainnya, maka ini nanti statusnya berubah menjadi ex-muttaqin namanya begitu. Gak lucu namanya gitu ya, seperti itu. Begitu, kira-kiranya ada diskusi? Oh ada. Baik, mungkin itu sekedar pengantarnya. Silakan disampaikan mengangkat untuk kita sekedar berdiskusi. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Bagi para jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan, untuk silakan bisa secara langsung. Baik, sambil menunggu yang mengajukan langsung, mungkin ada 1 pertanyaan dari ke Pak Ustaz. Assalamualaikum, izin tanya Pak Ustaz, saya pernah dengar kalau pohon yang buahnya mencolok ke rumah tetangga dan jatuh adalah hak tetangga kita. Mohon penjelasan. Iya, betul. Ini dari hak bertetangga. Memang tadi saya ceritakan ya. Ini karena demikian hati-hatinya sahabat gitu ya. Ia tetap merasa yang berjatuhan itu bukan haknya, padahal kalau ada condong ya, condong kemudian itu buahnya itu, maka itu menjadi hak tetangganya. Karena di sini ada nanti apa ya? Ada atau etika bertetangga. Bahkan jangankan begitu katanya ya. Kita misalnya belanja nih, terus anak tetangga kita melihat belanjaan kita, ada apa di situ? Ada jeruk misalnya ya. Pengen dia, kita wajib ngasih. Kita wajib ngasih. Itu hak bertetangga. Ya. Tapi bukan berarti banyak dia susul hutannya. Ya. Jadi maksudnya memang hak bertetangga itu adalah berbagi dan memberi sebenarnya. Ya. Nah, ketika ya tadi buktinya si orang munafik itu kan jelas tadi. Ya. Dengan demikian kita masih berhak untuk memakannya kan gitu. Padahal sudah dijual gitu ya. Nah, sementara Abu Dujan sendiri sangat hati-hati gitu. Walaupun mungkin boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, tetapi jangan sampai, lebih baik istilahnya apa namanya ya, tetap dalam keadaan lapar daripada memasukkan barang-barang atau makanan yang tidak jelas gitu. Walaupun tadi halal gitu, seperti itu. Karena kan yang namanya orang munafik pastinya apa ya? Pastinya juga dia akan menuntut gitu maksudnya. Gitu ya. Baik, silakan bagi para jemaah yang ingin.
Baik, tidak ada mungkin proses. Saya harus tanya soal ini ya proses. Di kadang-kadang di Sunda itu kan suka ada bahasa munafik gitu. Itu bagaimana hukumnya kalau misalnya ada orang yang sebetulnya kayak masalah juga gitu bahwa ada munafik dan disampaikan ke orang lain. Yang bahasanya munafik kamu baca. Bahasa Munafik. munafik. Kadang-kadang Kepada orang. itu dan kita misalnya menekankan hal itu bagaimana sifat kita mungkin begitu. Kemunafikan itu bisa dilihat dari sifat-sifatnya. Ya. Kemunafikan itu bisa dari sifat-sifatnya, tetapi kita tidak bisa mengklaim seseorang dengan sebutan munafik, karena munafik itu adalah hak Allah. Hak Allah untuk menyandangkannya. Selama ini Rasulullah diberitahukan, sahabat diberitahukan karakternya, hati-hati kepada orang-orang munafik, karakternya begini-begini, maka kemudian mewaspadi orang tersebut. Gitu ya. Nah ini dalam hadisnya memang ceritanya begitu, yang tadi adalah orang munafik, begitu ya. Sebab buktinya apa? Sudah terlihat jelas, tidak yakin dengan janji Rasulullah SAW. Nah ini sudah jelas gitu ya. Tetapi nanti dalam surat An-Nisa ayat 148, ya la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah itu tidak menyukai seseorang melontarkan kata-kata yang buruk ya kepada orang lain, begitu kan? Nah, di sini kita hanya mewaspadai saja jika ini adalah orang-orang yang tidak terafiliasi atau tidak mensupport, mendukung hal-hal yang terkait dengan keimanan, gitu ya. Maka ini adalah indikasi kemunafikan. Yang ada adalah kita berwaspada terhadap orang-orang tersebut. Dalam surat An-Nur ayat 11 ya. Ini juga nih ada orang-orang munafik ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lahum bal huwa khairun lahum, kata Allah dalam surat apa tadi? An-Nur ayat 11 ya. Jadi ceritanya adalah Aisyah yang digosipkan berselingkuh. Aisyah radhiyallahu anha yang digosipkan berselingkuh, singkatnya bersama Sofwan bin Mu'attal. Saat itu Aisyah tertinggal dari rombongan karena saat istirahat beliau turun untuk mencari kalungnya yang hilang. Kemudian rombongan berangkat tanpa menyadari bahwa dalam tanduk itu ada penghuni atau tidak, ada penumpang atau tidak, karena Aisyahnya kecil. Jadi antara ada yang penumpang atau tidak itu ya gak kerasa beratnya gitu ya, karena Aisyahnya kecil. Jalanlah sudah. Aisyah kembali setelah mencari kalungnya, ternyata rombongan sudah berangkat. Ia hanya bisa duduk dekat semak-semak, kemudian sambil menanti jangan-jangan nanti kalau Rasulullah menyadari beliau tertinggal segera mengirim utusan untuk menjemputnya. Ternyata utusan belum datang, tetapi datang Sofwan bin Mu'attal. Ya, Sofwan bin Mu'attal ini memang petugas sweeper. Jadi yang menghapus jejak setelah kalau peperangan, jangan sampai ada jejak-jejaknya diikuti oleh orang-orang musuh lah gitu ya. Maka dia menghapus jejak. Ini tugasnya. Jadi Sofwan bin, makanya dia datang belakangan. Pada saat itulah kemudian dia menyadari ada sosok yang dia kenal sebelum ada perintah berhijab. Ya, beliau kenal bahwa ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia hanya mengucapkan istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala untanya didudukkan dan tanpa menoleh sebagai isyarat agar Aisyah naik ke atas unta. Kemudian dia tuntut. Sementara di Madinah sudah ribut, Aisyah hilang. Ya. Nah, ketika masuk gerbangnya ketahuan oleh 1, 2, 3 orang munafik tadi. Wah, ini kesempatan besar. Lagi genjlong nih katanya ya di kota. Sekarang kita kabarkan isunya bahwa sudah terjadi perselingkuhan. Diributkan, bahkan konon sampai 10 orang katanya. Langsung ini buzzer ya. Jadi ini buzzernya ini langsung aja memviralkan itu 10 orang itu. Sampai akhirnya jangankan di antara sahabat yang biasa, sahabat senior bahkan Abu Bakar pun ikut termakan dengan isu ini. Bahkan sampai Rasulullah pun tidak bisa bertindak sampai 2 bulan gitu, kurang lebih kondisinya dibiarkan tidak menentu. Ya. Sampai Ali bin Abi Thalib pun mengatakan katanya ya, kalau seandainya Allah menghendaki ada yang lebih baik maka Allah akan menggantinya. Berarti kan kesannya seperti menuduh. Makanya ada yang mengatakan katanya ini berarti pemicu peperangan antara Ali dengan kubu Aisyah dengan Ali dalam perang Jamal ya,
Sifin kalau tidak salah di situ. Nah setelah ribut-ribut itulah baru turun surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki, karena diserahkan saja keputusan kepada Allah, tapi wahyu belum turun juga. Wahyu belum turun sampai kemudian di antara mereka akhirnya mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Tetapi di antara ada sebuah keluarga suami istri katanya, kamu kira-kira benar dan berselingkuh Aisyah? Kata perempuan, mana mungkin lah Aisyah ngomong ini. Terus menurut kamu suaminya yang ditanya, Sofwan bin Mu'attal mungkin dan berselingkuh? Dia itu sahabat yang paling jujur, paling soleh, tidak mungkin lah. Artinya dari mereka sendiri sudah tahu gitu kebenarannya, ya. Tetapi buzzernya ini memang luar biasa gitu maksudnya. Ya sama mungkin ya, zaman sekarang juga nggak jauh-jauh amat gitu ya. Tahu kebenarannya tapi memang buzzernya luar biasa, semuanya termakan dengan isu sampai Rasulullah pun tidak bisa bertindak. Sampai wahyu kemudian turun, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang yang datang membawa berita dusta itu, berita bohong itu, usbatun minkum, golongan kalian juga katanya. La tahsabuhu syarran lakum, janganlah kalian mengira bahwa itu keburukan buat kalian, bal huwa khairul lakum, melainkan itu adalah kebaikan untuk kalian. Apa sih hikmah kebaikannya? Berarti dengan demikian jadi tahu mana yang perlu orang-orang diwaspadai begitu. Jadi kita tidak menuduhnya, tetapi membangun kewaspadaannya. Terima kasih. Kalau saya karena waktu itu sudah hampir jam 1, mungkin ditutup dengan doa. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan sejenak ini menjadi manfaat untuk kita, sekedar menyempurnakan i'tikaf kita walaupun sesaat, karena memang kita dalam keadaan syar'i yang melaksanakan tugas-tugas rutin kita. Insyaallah diniatkan i'tikaf hanya sejenak menjadi sebuah pahala kebaikan di penghujung atau di 10 hari terakhir ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Ramadan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum